memang negara tidak mampu untuk bisa membantu ini, bisa dibantu oleh donatur-donatur negara lain. Ini sebenarnya cepat ditanggapi adalah rumah dibuatkan yang baru lagi, baru bisa pulang. Kok bisa sampai sekarang belum punya tenda? Lihat ini guys, nih rumah hancur, tenda tak punya. Kemana kami pulang, Pak Presiden? 2 minggu setelah bencana itu terjadi, baru kalian mendirikan tenda untuk para pengungsi. Itu pun karena Presiden mau datang mengunjungi. Parah Jadi pokoknya. selama ini, Ya Allah. kalian biarkan mereka berjuang bertahan hidup sendiri. Dalam kepedihan, kesedihan, kesakitan dan keperitan untuk bangkit semula, hadir Rumah Senyum. Rumah Senyum ini dan terbaru. cahaya buat mangsa bencana Aceh yang sebelum ini hidup gelap gulita. Tapi Rumah Senyum ni memang dapat orang kata dapat duduk untuk jangka masa panjang lah. Diharap kita rakyat Malaysia kita dapat bersama-sama lah dapat mendoakan dan menyumbang kepada saudara-saudara kita yang ditimpa musibah di Aceh ini. Dengan itu kami mengucapkan ribuan terima kasih untuk warga Malaysia yang telah membantu warga kami di Aceh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Merbat Official, tentunya channel kedua daripada Merbat TV. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe kepada channel ini, please subscribe terlebih dahulu, like, comment, dan share pada video ini. Oke, jom. Di video kali ini kita reaction bareng nih teman-teman ya. Lagi-lagi Malaysia bagi bantuan rumah seperti yang rakyat Aceh mau, tapi Indonesia tipu. Judulnya terharu, Malaysia kembali datang besar-besaran bikin rumah untuk Aceh. Tapi pemerintahan Indonesia ada tapinya teman-teman ya. Ini nih. Malaysia bagi bantuan rumah seperti yang rakyat Aceh mau, tapi Indonesia tipu rakyatnya. Astaga, lagi-lagi Indonesia tipu rakyatnya yang sedang ditimpa bencana loh teman-teman ya. Oke, saya penasaran dengan isi kandungan di dalam video kali ini. Jom teman-teman ya, kita simak sampai habis. Let's go. Di tengah penderitaan yang masih dialami masyarakat Aceh dan sebagian wilayah Sumatera, banyak warga masih menantikan hunian sementara yang layak setelah rumah mereka terendam lumpur akibat banjir dan tanah longsor. Allah. Hingga kini, realisasi bantuan di lapangan belum sepenuhnya sebanding dengan kebutuhan. Tenda pengungsian masih terbatas dan dalam beberapa situasi hanya bersifat simbolik. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penderitaan masyarakat belum benar-benar tertangani secara menyeluruh. Namun, di saat kondisi tersebut berlangsung, Malaysia hadir membawa penawar atas keluhan warga melalui pembangunan Rumah Senyum bagi para korban banjir. Sebuah langkah nyata yang patut menjadi contoh dan seharusnya kita tiru. Karena kemanusiaan sejatinya dibuktikan melalui tindakan, bukan sekadar janji. Sebenarnya ini jangan dianggap adalah bencana daerah. Maunya disampaikan ini bencana nasional. Supaya kenapa? Kalau memang negara tidak mampu untuk bisa membantu ini, bisa dibantu oleh donatur-donatur negara lain. Sehingga cepat teratasi. Ini jangan dibilang ini sesudah banjir ini cepat kita kembali. Macam mana kita mau kembali ke rumah-rumah kita tertimbun? Jadi maksudnya ini kalau memang mau datang maksudnya alat berat mau dibersihkan rumah, macam mana air tanah lebih tinggi daripada atap? Ya airnya masuk lagi ke rumah. Ini sebenarnya cepat ditanggapi adalah rumah dibuatkan yang baru lagi, baru bisa pulang. Ya Allah, sedih teman-teman ya. Bayangkan yang awalnya tidur enak, ada rumah, ada hunian. Sekarang mereka ini benar-benar gak punya rumah, gak punya baju, gak punya buat masak. Jadi mereka benar-benar berawal dari nol. Ketika rakyat sudah menderita seperti ini, masih belum ada tindakan cepat dari negara, teman-teman. Tapi beruntung Malaysia memberikan bantuan loh, Masya Allah, berupa rumah. Ini lama ini Bu, lama ini kita ini di sini. Makanya kami sangat mengharapkan bantuan ketahanan pangan, yaitu beras. Kemudian kalau memang diangkat tanah itu, di dalam rumah itu udah ada tanah. Kemana mau kita bawa? Berapa hari kekuatan kita untuk mengeluarkan tanah di rumah itu? Karena tanah itu tingginya udah sampai ke loteng. Jadi menurut Bapak solusi terbaik dari masalah ini? Rumah harus dibantu.
Kok bisa sampai sekarang belum punya tenda? Lihat ini guys nih, rumah hancur, tenda tak punya. Kemana kami pulang Pak ya Presiden? Allah. Bayangkan guys, 120 kepala keluarga di Desa Bungkah, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, kehilangan rumah disapu banjir bandang. Perkampungannya rata dengan tanah, sedangkan lokasi rumah berubah menjadi lumpur setinggi 1 hingga 2 meter. Jadi di Aceh itu ada beberapa kampung yang emang hilang sama sekali gara-gara disapu banjir, sehingga berganti semua ya dengan Allah. lumpur. Bahkan hingga sekarang tenda aja mereka tidak ada yang disediakan oleh pemerintah. Gila nggak? Bahkan negara-negara Arab pun heran Indonesia tolak bantuan asing untuk banjir Sumatera. Pemerintah kita egonya tinggi banget. Orang yang nolak ini kayak Prabowo itu, dia itu dalam keadaan perut kenyang, punya sofa, punya kasur yang empuk untuk tidur. Sementara rakyat di Sumatera, bahkan banyak yang nggak memiliki tenda. Enak banget ya nolak-nolakin kayak gini. Kalau udah lihatlah para pengungsi di sana Pak, tidurlah di tenda biar ngerasain gimana penderitaan masyarakat Sumatera. Kurang ajar kau BNPB. Kurang ajar kau BNPB. Tega kalian ya, sampai hati kalian ya, mempermainkan nasib para korban bencana banjir yang ada di Aceh Tamiang sana. 2 minggu setelah bencana itu terjadi, baru kalian mendirikan tenda untuk para pengungsi. Itu pun karena Presiden mau datang mengunjungi. Jadi selama ini, kalian biarkan mereka berjuang bertahan hidup sendiri. Untung ada kunjungan Presiden RI. Kalian bangunlah tenda-tenda itu untuk para pengungsi. Bagaimana nasib mereka nanti ketika Presiden sudah kembali? Apakah kalian akan bongkar tenda-tenda itu lagi? Hah? Bisa ya kalian bekerja dengan cara pura-pura seperti itu ya? Hah? Apa karena Kepala BNPB pernah mengatakan bencana banjir di Sumatera hanya mencekam di medsos saja, sehingga cara kerja kalian juga santai dan biasa-biasa saja? Bisa ya kalian bersikap seperti itu? Hah? Kalian benar-benar ya tidak menghargai perasaan para korban dan pengungsi di sana. Iya, jelas. Karena pemerintahan Indonesia itu tak punya perasaan, tak punya hati. Gak punya rasa prikemanusiaan. Begini jadinya kalau kita salah pilih pemimpin loh, teman-teman ya. Di sebalik lenyapnya rumah, Ya hilangnya Allah. harapan, munculnya pelangi selepas hujan. Dalam kepedihan, kesedihan, kesakitan dan keperitan untuk bangkit semula, hadir Rumah Senyum yang mengembalikan sinar dan cahaya buat mangsa bencana Aceh yang sebelum ini hidup gelap gulita. Wartawan Nur Hashimah Ismail yang kini berada di wilayah Indonesia itu melaporkan. Projek kemanusiaan Rumah Senyum hasil inisiatif Ekonsif dan MyCare membina kediaman sementara demi memberi pelindungan asas kepada mereka yang hilang segalanya. Ia bukan sekadar tempat berteduh, tetapi menjadi ruang untuk mereka kembali merasa selamat dan membina semula harapan dan masa depan. Kehadiran Rumah Ya Senyum Allah. bukan hanya struktur fizikal, tetapi simbol keprihatinan dan solidariti kemanusiaan Malaysia terhadap mangsa di Indonesia yang diuji dengan dugaan berat ini. Rumah Senyum ni strukturnya adalah daripada kayu dan zinc yang harganya dalam RM2,000 hingga RM3,000, tapi Rumah Senyum ni memang dapat orang kata dapat duduk untuk jangka masa panjang lah. Diharap kita rakyat Malaysia kita dapat bersama-sama lah dapat mendoakan dan menyumbang kepada saudara-saudara kita yang ditimpa musibah di Aceh ini. Mengulas lanjut katanya, Rumah Senyum itu dibina bermula hari ini dan Desa Gedumbak yang terletak di daerah Langkahan Aceh Utara menjadi lokasi pertama pembinaannya. Sebelum ini projek berkenaan pernah dilakukan di Palu dan Lombok bagi mangsa bencana di sana dan ia sangat berjaya. Mas Imran berkata demikian kepada kru berita Al-Hijrah selepas menyampaikan bantuan mendesak iaitu 300 kanvas bagi penduduk terkesan bencana baru-baru ini di Desa Gedumbak. Program ini turut mendapat kerjasama Islamic Relief Indonesia. Kawasan ini menempatkan kira-kira 1,700 penduduk dan merupakan antara paling teruk menerima kesan akibat banjir lumpur dan tanah runtuh yang melanda Sumatera.
Menurut Ketua Desa, daripada 450 rumah, 90% daripadanya ranap ekoran arus bah deras yang turut membawa kayu balak dan menghentam rumah penduduk. Alhamdulillah sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih untuk warga Malaysia yang telah membantu kami membagikan terpal ini. Dengan ini kami dapat merata. Sebelumnya belum dapat merata. Dengan itu kami mengucapkan ribuan terima kasih untuk warga Malaysia yang telah membantu warga kami di Aceh. Bayangkan loh teman-teman ya, warga Malaysia itu membantu buatkan rumah untuk warga Aceh yang sedang ditimpa musibah dan Sumatera. Sedangkan Indonesia buat tenda saja itu telat dan itu tendanya tidak seberapa. Bayangkan loh, Malaysia rumah meskipun minimalis, kecil, yang penting ada tempat hunian dan tidak kedinginan dan tidak kepanasan. Indonesia yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk membantu rakyat Aceh dan Sumatera itu buat tenda, itu pun tendanya tidak seberapa dan tidak sebanyak bantuan rumah buatan Malaysia dari Malaysia untuk Aceh. Itu tenda itu tak seberapa. Parah negara ini. Mau ada kasur, nggak ada tempat tidur kan. Itulah yang kami harap tuh. Itu jalan mau dibersih. Kadang-kadang bisa bikin camp di rumah gitu Ini nggak bisa nih jalan sana, mau ke kebun nggak bisa tuh. Semoga dapat juga Bu, dapat bantuan, dapat disayang sama orang-orang luar kayak itu. Karena kami pun kalau nggak dapat bantuan dari orang-orang, kami di sini mau makan apa? Ya, tempat lahan-lahan tuh mencari duit udah nggak ada gitu. Ya. Rumah pun udah nggak ada. Ketika ini ada yang berteduh di surau yang masih utuh dan ada juga tinggal di dalam kemah dalam keadaan yang menyayat hati. Ya Allah. Selain kediaman mangsa banjir lumpur juga amat memerlukan air bersih. Selepas lebih 3 minggu, mereka masih terputus bekalan berkenaan yang dilihat paling kritikal ketika ini. Gubernur Aceh pernah berkata, kami berkiblatkan ke Malaysia, bukan ke Jakarta. So kita tengok Indonesia pilih untuk bayar semua kerosakan guna duit sendiri, padahal ada banyak negara yang tawarkan untuk bagi bantuan secara percuma. Kenapa Indonesia pilih untuk ambil jalan ni? Aceh ni dia satu provinsi yang dulu dia pernah memberontak untuk keluar daripada Indonesia. Okey, dia ada sejarah kat situ. Dan inilah antara benda-benda politik yang kadang-kadang tu bagi saya komen yang daripada Bapa Menteri tu sebenarnya macam ni, Faiz. Fahaman saya lah kan. Dia sebenarnya bukan menjawab kepada orang Malaysia. Dia nak bagi tahu kepada orang Aceh. Mungkin orang Aceh kata kenapa kerajaan pusat dia tak hantar bantuan kan. Dia pun mungkin jawab apa yang diberikan oleh Malaysia tu sikit je. Kami akan beri lebih banyak. Tapi bila benda tu di spin kan, jadi macam kerajaan pusat tu tak berterima kasih pada Malaysia. Jadi macam itulah. Sebab ada friction ada friction. Bahasanya kurang bagus Aceh. Dan pernah juga dia beritahu sebelum berlakunya banjir tu, Gubernur Aceh pernah berkata kami berkiblatkan ke Malaysia. Dia kata bukan ke Jakarta. Sebab ada hubungan antara perdagangan antara Aceh dengan Pulau Pinang, terutamanya dekat sekali, maupun dengan Kuala Lumpur. Jadi statement-statement tu jadi satu statement yang sebelum banjir tu mempanas lah. Itu mungkin tidak disukai oleh kerajaan pusat. Jadi bila berlaku banjir macam ni, malapetaka macam ni, memang mengharapkan bantuan segera daripada kerajaan pusat lah. Kerajaan menteri datang, bila dia tanya macam tu, mungkin dia jawab sebenarnya sikit je Malaysia bagi tu. Kita akan bagi lebih banyak. Tetapi dah mungkin dari segi konteks tu dah dijawab berbeza. Ke depan dah bulan puasa, hari-hari kan membutuhkan masak. Pak Mualim, bagaimana situasi terkini pasca terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh? Kita ada 3 faktor. Yang pertama masalah sandang pangan atau sembako. Yang kedua masalah infrastruktur. Terus yang ketiga rehab rekon. Jadi rehab rekon ini belum tersentuh sikit pun. Masyarakat sekarang butuh tenda-tenda yang kecil untuk satu keluarga. Paling penting itu dapur masak seperti gas 3 kilo karena ke depan dah bulan puasa sudah hari-hari kan harus terpenuhi semua ini. Apakah air bersih juga menjadi masalah besar? Itu juga termasuk. Karena sekarang ada beberapa tempat kita salurkan mobil tangki dan disuplai kepada masyarakat-masyarakat. Alhamdulillah hari ini 29 Presiden bulan Disember gubernur rasa saya akan presiden loh. berangkat ke Aceh bersama dengan seorang anggota Islamic Relief Malaysia dan juga sukarelawan Islamic Relief Malaysia bagi menjayakan misi bantuan Aceh di daerah Lok Sumawe.
InsyaAllah kami akan berada di sana sehingga hari Ahad 28 Disember 2025. Pada misi kali ini insyaAllah Islamic Relief akan menyampaikan bantuan kepada penduduk kampung Gedumbak di Lok Semawe. Antara bantuan utama yang akan diagihkan ialah akses kepada air bersih, tempat perlindungan sementara, penyediaan dapur umum, bantuan awal untuk kelangsungan hidup, penyediaan ruang solat sementara dan ruang selamat untuk kanak-kanak dan lain-lain. Bagi misi kali ini, insya-Allah Islamic Relief Malaysia menyasarkan sumbangan dana sebanyak RM150,000. Selain mengagihkan bantuan, kami juga akan memantau dan meninjau dan menilai potensi projek pembangunan di kawasan sekitar. Jadi, jangan lupa nantikan laporan-laporan perkembangan terkini misi ini di media sosial Islamic Relief Malaysia dan doakan perjalanan kami sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pergi dan balik dengan selamat dan insya-Allah mencapai objektif untuk menghulurkan bantuan daripada rakyat Malaysia kepada rakyat Aceh insya-Allah. Macam kita bantu Aceh. Kita bagi RM500 bagi pelajar yang hilang rumah, hilang letak, hilang buku. Ini kebaikan yang luar biasa. Itu pun jadi isu setengah-setengah pihak. Masya Allah. Saya susah nak faham kemanusiaan apa yang ada. Oh, kerana orang kita ada miskin, kerana dia Melayu. Ada. Baik ini saya kata bebas, tapi Perdana Menteri dan Presiden Indonesia kalau seperti ini presidennya, Masya Allah. Kemanusiaan seperti ini, saya sebagai anak Malaysia saya rasa terganggu, terkesan sikit. Apa dia masalah? Kalau kita bagi ratus juta, satu hal. Ini saya mungkin cecah 100,000, 1-2 juta. You know? Allah. Itulah keadaan. Macam Gaza begitu juga. Sampai sekarang saya dengar di Semenanjung, di Sabah, di Sarawak, you know, feeding people in Gaza. I mean, kadang kita bagi dalam 2 tahun, 3 tahun ini 100 juta. Dan walaupun ada inisiatif perdamaian oleh Presiden Donald Trump, tapi kita tahu pelanggaran itu berterusan. Ratusan pelanggaran perjanjian dilakukan oleh rejim Israel. Anak kecil, wanita masih hampir mirip dengan Indonesia. Rezimnya hampir mirip. Kebanyakannya masjid dan juga gereja dimusnahkan. Takkan tak boleh bersuara. Takkan bagi bantuan menjadi masalah. Tapi saya nak beritahu kita akan terus mendukung sekadar-kadar kita bantuan kemanusiaan dan suara untuk mempertahankan. Saya dalam BIS tersebut dalam ada perbincangan dengan Presiden Trump, saya sebut tentang Gaza. Presiden Trump tak ada bantah sangat, tapi ada setengah-setengah orang yang lebih Trump daripada Trump. Lebih Trump daripada sopan dengan penuh hormat, tapi bagi tahu mengapa saya memilih untuk pertahankan hak Gaza dan Palestin dan soal kemanusiaan. Dan mengapa kita secara konsisten mendukung. Tak ada pula dia marah sebab itu putus hubungan, kata tidak. Tapi masih kedengaran suara-suara begini dan saya minta maaf kerana saya kurang dapat mengerti. Apalagi kalau orang itu bercakap soal agama, soal kemanusiaan, tapi tidak ada ihsan. Di tengah kondisi tersebut, hadir sebuah pendekatan kemanusiaan yang patut menjadi bahan renungan bersama. Malaysia datang. Oke, teman-teman ya, itulah video reaction kali ini. Ketika negara tidak ada untuk rakyat sedang kelaparan dan butuh tempat, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih banyak. Malaysia ada di tengah-tengah kita, teman-teman, untuk membantu saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera untuk membuat rumah senyum harapan. Masya Allah. Siapa sih yang gak mau berterima kasih ke Malaysia? Saya katakan dia bodoh. Berterima kasihlah Malaysia.
tidak boleh saling membenci. Malaysia sangat baik membantu saudara kita di Aceh dan Sumatera. Oke, mungkin teman-teman suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.